Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan kepada kita nikmat yang zahir maupun batin. Allah masih kuatkan kita untuk hadir di masjid ini melaksanakan sholat berjamaah. Allah mudahkan pula kita untuk duduk di tempat ini untuk mengkaji agama Islam yang diridhoinya sebagai agama kita, mengkaji ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini menjadi wasilah semakin bertambahnya kualitas keimanan dan keislaman kita, sekaligus juga mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan fid dunya wal akhirah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pagi hari ini kita akan membahas bab terakhir dari kitab Syama'il Muhammadiyah, yaitu tentang kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala. Dan bab yang terakhir ini adalah bab majaa fi ru'yati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Bab tentang bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam tidur. Bab ini diletakkan oleh Imam At-Tirmidzi di bagian terakhir dari kitab ini. Setelah secara panjang lebar beliau menjelaskan dari awal tentang sifat-sifat dan akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai sifat fisiknya, kebiasaannya, duduknya, tidurnya, makannya, minumnya, kemudian masuk tentang ibadahnya dan lain-lain sebagainya. Barulah di akhir beliau meletakkan bab tentang bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini memberikan isyarat kepada kita semua sebagai orang-orang yang beriman supaya kita memberikan perhatian untuk bisa memahami dengan jelas sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu mulia, sekalipun beliau manusia, tapi manusia yang istimewa karena dimuliakan oleh Allah dengan kenabian, sehingga seluruh perilakunya, akhlaknya, tingkah lakunya adalah petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus teladan bagi kita umatnya. Maka setelah kita kemudian mengkaji, mempelajari sifat-sifat dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diharapkan hal itu nanti akan sangat mudah bagi kita untuk memastikan bagi siapapun yang kemudian bermimpi lalu dalam mimpinya ada yang datang mengaku sebagai nabi. Kita misalkan Pak bermimpi ada sesosok manusia yang datang kepada kita ngaku saya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka hal itu akan dengan mudah kita pastikan apakah itu benar-benar Rasul ataukah tidak,
itu kalau kita sudah mempelajari, mengkaji dan memahami tentang asy-syama'il al-Muhammadiyah, sifat-sifat dan akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemudian kita tidak tertipu oleh tipuan-tipuan yang dilakukan oleh setan, yang dilakukan oleh iblis, yang pada hari-hari ini ya, khususnya tentunya dan sepanjang zaman dia juga sering sekali menipu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang melalui mimpinya dan mengaku sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kemudian memberikan kepada mereka perintah-perintah, instruksi-instruksi yang justru bertentangan dengan syariat agama Islam. Karenanya jamaah rahimakumullah, ini penting untuk kita fahami bahwa tidak mungkin syariat Islam yang sudah disempurnakan oleh Allah ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Islam yang sudah disempurnakan oleh Allah sebagai agama yang kemudian diridhoi untuk menjadi tuntunan hidup kita. Lalu kemudian tiba-tiba setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ada seseorang yang mengaku mendapat mimpi, katakan begitu. Lalu mereka mengatakan, saya bermimpi bertemu Rasul, dan kata Rasul, mulai tahun 2020 sholat 5 waktu tidak lagi wajib. Nah, ini sudah pasti bohong, dan sudah pasti dalam mimpinya itu dia bukan bertemu Rasul, tapi pasti bertemu setan. Nah itu Pak. Inilah poin-poin penting yang perlu kita perhatikan jamaah rahimakumullah. Sebagaimana pula para ulama, mereka bersepakat bahwa mimpi manusia, ya, mimpi manusia biasa tentunya, tidak bisa dijadikan hujjah, dalil di dalam mengamalkan Islam. Baik dari sisi akidah terutama, nggak bisa dalil akidah itu diambil dari mimpi, nggak boleh. Ataupun dalam urusan ahkam syariah, hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan ibadah ataupun hukum halal dan haram, ini tidak boleh. Ya. Tidak boleh menjadikan mimpi sebagai dalil syar'i. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, meskipun memang yang namanya mimpi itu adalah sesuatu yang terus akan ada selama manusia itu ada. Bahkan kita juga mengetahui salah satu di antara keistimewaan Nabi Yusuf alaihi salam adalah kemampuannya yang diberikan oleh Allah untuk mentakwilkan mimpi. Mentakwil mimpi. Mimpinya bagaimana, takwilnya bagaimana. Ini keistimewaan atau mukjizat Nabi Yusuf alaihi salam. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan petunjuk kepada kita, kalau engkau bermimpi dan mimpimu itu baik, kebaikan, ya, maka mimpi yang baik itu boleh diceritakan supaya menjadi optimisme dan sekaligus menjadi doa, siapa tahu dia menjadi kenyataan di masa yang akan datang kalau kebaikan. Tapi kalau sekiranya mimpi itu adalah mimpi yang buruk, maka Rasul mengarahkan agar kita simpan sendiri mimpi itu, tidak perlu diceritakan kepada yang lain, karena khawatir ke depan mimpi buruk itu menjadi kenyataan. Begitulah ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah berkaitan dengan persoalan mimpi, walaupun juga keseringan kita-kita ini kalaupun mimpi, seperti bahasa Al-Quran disebut adghatsu ahlam, ya sekedar bunga tidur begitu saja, karena banyak pikiran, ya, karena banyak masalah sampai ke bawah-bawah di dalam mimpi. Kadang-kala begitu. Apalagi udah gitu tidurnya nggak berdoa lagi, ya, ketindihan kata orang Pak. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Dalam bab ini, bab tentang bermimpi bertemu Rasul, ada beberapa hadis yang umumnya hadis ini satu sama lain memiliki kesamaan. Hadis pertama dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau bersabda,
man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Kata Rasul, barang siapa yang melihatku dalam tidurnya, maksudnya mimpi bertemu dengan aku, faqad ra'ani, maka sungguh dia benar-benar telah melihat aku. Karena sesungguhnya setan tidak mampu menyerupakan dirinya dengan aku. Dalam hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'ani fil manami faqad ra'ani, barang siapa yang melihatku dalam tidurnya, maka sungguh dia benar-benar telah melihatku. Fa inna syaitana la yatasawwaru au la yatashabbahu bi. Sesungguhnya setan tidak bisa menyerupakan dirinya dengan aku. Sama. Begitu pula dalam hadis riwayat Abu Malik Al-Ashja'i dari ayahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan hal yang sama, man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Tiga hadis yang pertama ini jamaah rahimakumullah menegaskan kepada kita bahwa barang siapa yang bermimpi melihat Rasul dalam mimpinya, seolah-olah dia melihat beliau dalam kondisi sadar, ya, fahuwa ala tashbih wa tamtsil, maka itu sesungguhnya adalah mimpi yang dimaksud adalah bukan bermimpi melihat beliau secara fisik, secara langsung gitu ya, karena beliau sudah wafat, tetapi yang dimaksud adalah memang melihat beliau di dalam mimpi seperti bayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia bermimpi melihat Rasul, maka sungguh mimpi itu pasti benar. Kenapa demikian? Rasul memberikan alasan karena setan yang diberikan oleh Allah kemampuan untuk menyerupakan dirinya dengan manusia, itu dia bisa menyerupakan dirinya menjadi apapun, Pak. Dia bisa menyerupakan dirinya menjadi kita, menjadi anak kita, menjadi siapapun di antara manusia, tapi dia tidak mampu menyerupakan dirinya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kalau ada cerita orang ke gunung, loh, bukannya tadi kamu ada di atas, oh sekarang udah di bawah. Nah itu mungkin berarti tadi dia ketemu bukan temannya, tapi bertemu jin yang menyerupakan diri seperti temannya. Begitu pula di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika orang-orang musyrikin Mekah itu berkumpul di Darun Nadwah untuk membahas tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datang pula bersama mereka seorang kakek tua yang tidak pernah dikenal sebelumnya, berpakaian dengan pakaian burdah yang tebal dan kasar. Ditanya dia, engkau siapa? Maka orang itu mengatakan, saya adalah kakek tua berasal dari Najd yang mendengar perkumpulan kalian pada kesempatan hari ini untuk membahas tentang sahabat kalian yaitu Muhammad. Barangkali kakek tua ini bisa mendengarkan pendapat kalian dan memberikan masukan yang berharga. Tahukah kita siapa dia ini? Para ulama mengatakan itu adalah iblis yang hadir di tengah-tengah orang musyrik, menyerupakan dirinya sebagai manusia, seorang kakek tua, dan dia di situ ikut andil memberikan pendapat tentang kesepakatan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah makhluk Allah yang bernama setan, jin, iblis. Adalah makhluk yang diberikan oleh Allah beberapa keistimewaan yang tidak dimiliki oleh manusia. Mereka melihat kita, kita tidak melihat mereka. Umur mereka jauh lebih panjang daripada umur manusia. Kemudian ya, mereka bisa bergerak dengan kecepatan yang melebihi kecepatan manusia. Itu jin. Salah satunya mereka bisa menyerupakan dirinya dengan manusia, sementara kita tidak bisa. Nah, tapi mereka tidak mampu menyerupakan dirinya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya.
La yastati'u dzalika li'annahu subhanahu wa ta'ala ja'alahu mahfuzan minasyaitan fil kharij. Setan tidak mampu untuk menyerupakan dirinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Allah menjaga beliau baik saat beliau masih hidup maupun juga Allah menjaga beliau bahkan di dalam mimpi kita. Bahkan di dalam mimpi kita pun Allah tidak mengizinkan setan mampu menyerupakan dirinya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Al-Qadhi Iyad mengatakan, sebagian ulama berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa barang siapa yang bermimpi bertemu Rasul, maka mimpinya itu pasti benar. Karena Allah mencegah setan sehingga dia tidak mampu menyerupakan dirinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya setan tidak dapat menipu manusia di dalam mimpinya. Ya. Kalau mimpi ketemu yang lain-lain, ya, mungkin setan bisa menyerupakan dirinya. Tapi untuk Rasulullah dia tidak bisa. Kama kharaqallahu ta'ala al-adad lil-anbiya alaihimus salam bil mu'jizati wa kama istahala an yatasawwara asy-syaitan fi suratihi fil yaqdah walau waqa'a lashtabaha al-haqq wal batil. Seandainya setan diberikan kemampuan menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi, pasti akan terjadi campur aduk antara al-haq wal batil. Nah ini. Maka di antara penjagaan Allah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga artinya adalah menjaga kita kaum muslimin sehingga tidak mudah kemudian ditipu dan disesatkan oleh setan yang memang menginginkan kesesatan kita semua. Qala ulama ta'bir idza qala al-jahilu ra'aitu an-nabi fa innahu yus'al an sifati. Kalau ada orang yang mengaku bermimpi bertemu dengan Nabi, maka hendaknya dia ditanya tentang sifatnya. Saya bermimpi tadi malam mimpi ketemu Nabi Muhammad, beneran? Iya beneran. Coba sifatnya gimana? Harus ditanya, Pak. Sifatnya Nabi dalam mimpimu seperti apa? Oh, kulitnya putih seperti orang bule. Berarti salah, Pak. Karena Rasul kulitnya tidak terlalu putih, juga tidak merah, apalagi hitam. Nah ini gimana lagi? Rasul tinggi lebih dari 2 meter. Nggak mungkin. Karena Rasul itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Sedang tapi cenderung memang agak lebih tinggi. Nah ini, jadi Syama'il Muhammadiyah ini dapat menjadi panduan kita untuk memastikan apakah orang itu bermimpi bertemu Rasul beneran apa enggak. Jadi setiap orang siapapun yang mengaku bertemu dengan Rasulullah SAW, apalagi dia bukan dikenal sebagai ahlu ilmi, tidak dikenal sebagai ahlul ibadah, ya, maka harus dicek. Coba jelaskan sifat Nabi dalam mimpimu itu seperti apa, sehingga dia tidak mudah kemudian menipu orang-orang yang ada di sekitarnya. Apalagi cuma sekedar ngaku-ngaku, kita semua juga bisa ngaku, Pak. Tadi malam saya mimpi ketemu Nabi. Ya orang bisa membenarkan, bisa pula tidak membenarkan, namanya mimpi. Ya. Sama seperti peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau seandainya Rasul mengatakan saya mimpi berangkat dari Mekah ba'da Isya dan terus kemudian ke Masjidil Aqsa, naik ke langit ke-7 Sidratil Muntaha, bertemu macam-macam, terus pulang lagi sampai Mekah sebelum subuh, tapi itu mimpi. Ya orang nggak bakal ribut, mimpi kok. Ya. Demikian jamaah rahimahullah. Muhammad bin Sirin mengatakan, "Idza qassa 'alaihi rajulun annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala sifli alladhi ra'aitahu fa in wasafa lahu sifatan la ya'rifu wa qala lam tara." Ibnu Sirin mengatakan, jika seseorang bercerita bahwa dia bermimpi bertemu dengan Nabi, maka dia akan berkata, "Tolong jelaskan kepadaku sifat Nabi yang ada dalam mimpimu." Kalau dia menceritakan hal-hal yang sama sekali tidak dikenal, maksudnya itu tidak pernah diceritakan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diceritakan dalam Syama'il Muhammadiyah, maka dia akan menjawab, kamu salah, kamu tidak bermimpi bertemu dengan Nabi tapi yang lain itu.
Ya, berarti dia setan yang ngaku-ngaku sebagai nabi. Jadi demikian. Ya. Hadis yang berikutnya jamaah rahimakumullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsaluni." Barang siapa yang bermimpi bertemu dengan aku dalam tidurnya, maka sungguh dia benar telah melihat aku, karena sesungguhnya setan tidak mampu menyerupakan dirinya denganku. Qala Abi, perawi hadis ini yaitu Asim bin Kulaib, ya, dia menceritakan, ayahku berkata, fahaddatsu bihi Ibnu Abbas. Aku menceritakan atau aku bertanya tentang hal ini kepada Abdullah bin Abbas. Fakultu, maka aku berkata kepadanya, qad ra'aituhu, aku bermimpi bertemu dengan Nabi. Ya, kata Kulaib, dia menceritakan kepada Abdullah bin Abbas bahwa dia bermimpi bertemu dengan Nabi. Berarti dengan demikian statusnya Kulaib ini adalah tabi'in, Pak. Karena dia bertemu dengan Abdullah bin Abbas dan tidak bertemu dengan Rasul. Berarti statusnya adalah tabi'in. Abdullah bin Abbas ini sahabat Nabi sekaligus juga sepupu beliau. Ya. Fadzakartul Hasan bin Ali, lalu aku ingat tentang Hasan bin Ali. Hasan putra dari Ali bin Abi Thalib. Fakultu, lalu aku berkata kepadanya, kepada Abdullah bin Abbas, syabbahtuhu bihi. Aku melihat Rasul dalam mimpi dan aku melihat Rasul itu mirip dengan cucunya yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Faqala Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas kemudian mengatakan, innahu kana yushbihuhu. Sungguh engkau benar bahwa Rasulullah SAW itu memang secara fisik mirip dengan Hasan bin Ali. Jadi di sini ya, salah seorang tabi'in mengaku bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, lalu dia menceritakannya kepada Abdullah bin Abbas, menceritakan sifat-sifatnya, sekaligus kemudian menyimpulkan bahwa fisik Rasul itu mirip dengan cucunya yaitu Hasan bin Ali. Lalu Abdullah bin Abbas memverifikasi benar bahwa Rasulullah itu mirip dengan cucunya yaitu Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dan ini seperti yang tadi kita sampaikan, bahwa kalau ada seseorang mengaku bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, maka dia harus menjelaskan sifat-sifatnya yang dia lihat di dalam mimpinya. Ya. Dan diceritakan dari Ali bin Abi Thalib bahwa Hasan adalah seseorang yang paling mirip dengan Rasulullah SAW dari mulai kepala sampai dada. Kepala sampai dada ini mirip dengan Rasul. Wa annal Husain, adapun adiknya yaitu Husain bin Ali bin Abi Thalib paling mirip dengan Rasulullah SAW dari dada ke bawah. Nah, ini penjelasannya gimana? Walal. Ya. Karena memang ini dua cucu yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, dua manusia mulia, dan disebut sebagai dua orang pemuda yang akan menjadi pemimpinnya para pemuda di surga. Dan kedua-duanya mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anas bin Malik juga mengatakan, lam yakun ahadun minhum ashbah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal Hasan bin Ali. Tidak ada seorang pun yang lebih mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan Hasan bin Ali. Baik, masyarul muslimin jamaah rahimakumullah. Hadis berikutnya dari Yazid Al-Farisi. Wa kana yaktubul masahif. Yazid Al-Farisi adalah orang yang dulu memiliki tugas menyalin mushaf Al-Quran. Zaman dulu karena nggak ada mesin cetak, mushaf Quran itu ditulis secara manual, Pak. Digandakannya secara manual. Qala Yazid Al-Farisi berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam. Aku melihat Nabi di dalam mimpiku. Zamana Ibni Abbas, di semasa hidupnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Fakultu libni Abbas, maka aku menceritakan hal itu kepada Abdullah bin Abbas dan aku berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpiku. Inni ra'aitu Rasulullah finnaum. Faqala Ibnu Abbas berkata, inna Rasulullah kana yaqul,
Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna syaitana la yastati'u an yatashabbaha bi, faman ra'ani fin naumi faqad ra'ani." Sesungguhnya setan tidak mampu menyerupakan dirinya dengan aku, maka barang siapa yang melihatku dalam mimpinya, sungguh dia telah benar melihatku. Lalu Abdullah bin Abbas mengatakan, "Hal tastati'u an tan'ata hadzal rajul alladzi ra'aitahu fin naum?" Wahai saudaraku, bisakah engkau ceritakan kepadaku sifat seseorang yang kamu lihat dalam mimpimu? Maka dia mengatakan, tentu aku bisa menceritakannya. Bismillah. Lalu kemudian orang tersebut menceritakannya, jamaah. Apa kata dia? An atulaka rajulan bainar rajulaini. Sifatnya adalah orang ini adalah seseorang di antara dua orang. Maksudnya tingginya itu antara orang yang paling tinggi dengan yang paling rendah, beliau di antara keduanya. Berarti tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Jismuhu walahmuhu asmar ilal bayad. Kulitnya, warna kulitnya adalah coklat keputihan. Jadi coklat tapi lebih mengarah kepada warna putih. Akhalul ainain, kedua matanya seperti dilapisi dengan celak. Hasanad dhahiki, kalau tersenyum, senyumnya sangat indah. Jamila dawairil wajhi, raut wajahnya, bukan raut pak, bentuk wajahnya itu bulat tapi bulat yang indah, nggak bulat seperti bulat banget, juga nggak lonjong-lonjong banget, indah sekali. Mala'at lihyatuhu ma baina hadhihi ila hadhihi, qad mala'at nahrahu, wala adri ma kana ma'a hadan na'at. Jenggotnya memenuhi dari sini sampai sini, jenggot. Sekaligus qad mala'an nahrahu, ya. Ada rambut di bagian dadanya. Lalu dia mengatakan, aku tidak bisa menceritakan lebih dari itu. Nah, ini yang disaksikan oleh seorang tabi'in namanya Yazid Al-Farisi. Kalau disebut tabi'in, dia memang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi dia bertemu dengan sahabat Rasul. Makanya tadi dia mengatakan, saya bermimpi bertemu Rasul di masa Abdullah bin Abbas. Berarti dia bertemu Abdullah bin Abbas. Maka dia ceritakan mimpinya itu kepada Abdullah bin Abbas. Lalu Abdullah bin Abbas meminta dia menceritakan sifat-sifat dan ciri-cirinya, dan dia pun menceritakannya, ya, tetapi dia hanya bisa menceritakan sedikit saja karena mungkin mimpinya hanya sebentar saja. Lalu Abdullah bin Abbas mengatakan, la ra'aitahu fil yaqdati mastata'ta an tan'atahu fawqa hadha. Bahkan kalaupun seandainya engkau melihat beliau secara sadar, artinya secara langsung, engkau pun tidak akan mampu untuk menjelaskan sifat-sifat beliau melebihi apa yang telah engkau jelaskan. Berarti di sini maksudnya adalah Ibnu Abbas memverifikasi bahwa sifat-sifat yang dia lihat dalam mimpi itu memang benar, itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, yang kedua, betapa agungnya pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga siapapun yang melihatnya akan merasakan wibawa beliau, ya, sekaligus juga tidak akan mampu mensifati beliau melebihi dari apa yang diceritakan. Ya. Bahkan ada sahabat Nabi yang sudah pernah kita sampaikan, jamaah rahimakumullah, sahabat namanya Amr bin As. Amr bin As itu masuk Islamnya belakangan, Pak. Sekitar sebelum Fathu Mekah, berarti sekitar tahun ke-7 Hijriah. Belakangan dia. Tidak lama setelah Khalid bin Walid masuk Islam. Dan dia mengatakan, sejak aku masuk Islam, Rasulullah menjadi manusia yang paling aku cintai dalam hidupku, dan aku tidak pernah mampu memandang wajah beliau. Jadi kalau aku diminta menjelaskan tentang bagaimana wajah beliau, aku tidak sanggup. Ini sahabat Amr. Karenanya hadis-hadis yang menceritakan tentang fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasanya kalau enggak dari Ali bin Abi Thalib, ya, maka dari Anas bin Malik, ya, atau kemudian Abu Hurairah radhiyallahu an,
atau keluarga Rasul sendiri. Gak banyak. Karena memang saking betapa besarnya wibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat. Ya, bahkan juga di hadapan musuhnya. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, hadis berikutnya dari Abu Salamah dari Abu Qatadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan kalimat yang sama, man ra'ani yakni fin naumi faqad ra'al haq, barang siapa yang bermimpi melihatku dalam mimpinya, sungguh dia telah melihatku dengan benar. Dari Anas bin Malik hadis berikutnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatakhayyalu bi wa qala wa ru'yal mu'min juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Kata Rasul, barang siapa yang melihatku dalam mimpinya, sungguh dia telah melihatku, sesungguhnya setan tidak mampu menyerupakan dirinya denganku. Dan Rasul bersabda, dan mimpi seorang mukmin adalah salah satu dari 46 bagian kenabian. Mimpi seorang mukmin adalah salah satu dari 46 bagian dari kenabian. Dalam riwayat yang lain, salah satu dari 70 bagian dari kenabian. Nah, di sini jamaah rahimakumullah memberikan kepada kita pelajaran bahwa dalam hadis ini menjelaskan tentang keutamaan bermimpi. Fadlur ru'ya allati yukrimullahu biha 'abdul mu'min, tentang keutamaan mimpi yang diberikan Allah kepada hambanya yang beriman, karena mimpinya orang yang beriman itu bisa jadi isinya kabar gembira. Dan kita dalam hal ini telah mendengar begitu banyak kisah tentang mimpi-mimpi yang dialami oleh orang-orang saleh, baik itu para nabi ataupun selain para nabi. Adapun mimpi yang dialami para nabi jelas itu merupakan wahyu, sebagaimana Nabi Yusuf bermimpi ataupun Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya, isinya adalah wahyu. Tetapi kalau mimpinya manusia biasa seperti kita ini, ya boleh jadi ada kalanya dia merupakan kabar gembira, berita dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi bagaimanapun manusia biasa tidak bisa memverifikasi apakah mimpinya itu kemudian akan bagaimana, dia tidak mampu. Meskipun sebagian ulama juga melakukan takwil mimpi. Tapi kan beda takwil mimpinya manusia biasa dengan takwil mimpinya para nabi. Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi melihat 11 bintang, lalu kemudian matahari dan bulan bersujud kepadanya. Itu mimpinya masih kecil. Ya. Dan mimpinya itu menjadi kenyataan setelah beliau menjadi Azizu Misr, pejabat Mesir. 11 orang saudaranya, ditambah dengan ayahnya, ini matahari, dan ibunya, yaitu bulan gitu kan. Ini bersujud di hadapan Nabi Yusuf alaihissalam, dan masa itu sujud itu adalah bagian daripada syariat untuk menghormati orang lain. Bukan sujud ibadah. Kalau sujud ibadah jelas haram, tidak boleh. Tetapi setelah masa Nabi Muhammad SAW, penghormatan dengan cara bersujud itu tidak lagi ada, Pak. Seperti itu. Ini menjadi kenyataan mimpinya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, sehingga dengan demikian jamaah rahimakumullah, bahwa mimpi-mimpi orang yang beriman itu boleh jadi merupakan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kemudian dialami begitu banyak orang. Ada satu buku akidah yang banyak dipakai oleh umat Islam di dunia ini, yang bermadzhab Asy'ari khususnya, judulnya kitab Aqidatul Awam. Ini penulisnya dalam muqaddimah kitab itu menulis, aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang duduk bersama dengan para sahabatnya, lalu beliau membaca beberapa syair yang berkaitan dengan akidah, dan aku mengalaminya itu sampai 2 atau 3 kali sampai aku menghafalnya, lalu aku pun menuliskannya, sehingga itulah menjadi bait syair disebut dengan kitab Aqidatul Awam. Ini dipakai, diajarkan, dan disebarluaskan oleh ulama-ulama khususnya dari mazhab Asy'ari. Beliau menceritakan, dalam mimpi aku hanya ditalaki oleh Rasul sampai bait ini, lalu sisanya beliau menambahkan sendiri, ditambahi.
Itu ada begitu. Begitu juga beberapa ulama-ulama yang lainnya, seperti juga ada Imam Al-Bukhari rahimahullah taala juga pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengisyaratkan bahwa Imam Bukhari ini kelak akan menjadi manusia yang memisahkan antara yang baik dan yang buruk. Dan ternyata kemudian Allah menjadikan beliau sebagai seorang ulama ahli hadis yang benar-benar telah memilah dan memilih menyusun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemudian kita kenal kitab Sahih Bukhari yang memuat sekitar 7 ribuan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu hanya hadis-hadis sahih saja. Ya, dari sekian banyak ratusan ribu hadis yang beliau hafal, ditulis dalam belasan tahun, dan setiap kali mau menulis hadis dalam Sahih Bukhari, beliau selalu salat istikharah dulu. Jadilah kitab Sahih Al-Bukhari, yang disebut para ulama kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Itu juga dulu pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Jadi benarlah yang disampaikan Rasulullah SAW bahwa mimpi seorang mukmin itu adalah salah satu bagian dari 40 sekian, atau dalam riwayat yang lain 70 sekian bagian kenabian. Walaupun hadis ini tidak boleh dipahami bahwa kalau ada seseorang bermimpi didatangi malaikat Jibril terus dia ngaku nabi, nggak boleh, Pak. Ya. Jadi maksudnya bagian daripada kenabian itu maksudnya adalah hal-hal yang merupakan dulu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyunya, caranya juga melalui mimpi. Tetapi kepada manusia biasa tidak bisa disebut sebagai wahyu, melainkan hanya sebagai sekedar kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Imam Malik radhiyallahu an, ketika beliau ditanya, apakah setiap orang boleh menakwilkan mimpi? Maka beliau mengatakan, jangan bermain-main dengan urusan kenabian. Karena sesungguhnya mimpi itu adalah bagian daripada kenabian. Dan di sini beliau maksudnya adalah bukan berarti kenabian itu masih ada setelah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi maksudnya adalah sekedar kabar gembira, sebagaimana Rasul mengatakan, lam yabqa minan nubuwati illal mubasyirat, tidak tersisa dari kenabian ini kecuali hanya kabar gembira saja. Apa itu kabar gembira ya Rasulullah? Beliau mengatakan ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang benar. Ya. Baik. Nah, masyarul muslimin jamaah rahimakumullah, ada belakangan ini orang-orang yang menyampaikan tentang cerita-cerita akhir zaman, lalu mendasarkannya kepada mimpi-mimpi. Nah, ini hendaknya kita juga tidak lantas percaya jamaah rahimakumullah. Nah, tadi saya menyampaikan urusan akhir zaman itu kan urusan masalah gaib. Dan urusan masalah gaib itu diatur dalam urusan akidah, keyakinan. Dan dalam urusan keyakinan, para ulama sepakat tidak mengambil dalil kecuali dari Al-Quran dan dari hadis-hadis yang bisa diterima sebagai hujjah, yaitu hadis-hadis sahih atau minimal hasan. Di bawah itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Oleh karenanya kalau ada informasi-informasi berkaitan dengan masalah persoalan gaib tentang akhir zaman yang disampaikan itu kemudian melalui mimpi si fulan, mimpi si fulan, mimpi si fulan, maka tidak boleh kita benarkan kecuali telah kita dapati dalilnya secara pasti. Ya, ini supaya kita hati-hati aja, Pak. Ya. Nah, berkaitan akhir zaman ini memang, ya ini kan kajian yang lagi disukai ya, oleh banyak orang. Lagi-lagi kalau nanti mengatakan ini orang yang kalau kita mengikuti dia, ini dia bisa menyelamatkan kita dari rusaknya akhir zaman misalkan. Nah, itu udah mulai begitu juga. Ya, perlu kita verifikasi, kita bertanya kepada para ahlinya, gitu kan, supaya kita tidak salah menerima, salah membenarkan, salah mengikuti. Ya. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Berikutnya hadis dari Abdullah, bukan hadis ya, athar dari Abdullah bin Mubarak.
Jadi bab ini ditutup oleh Imam Tirmidzi dengan dua athar. Yang pertama dari Abdullah bin Mubarak, beliau mengatakan, "Idzab tulita bil qada'i fa'alaika bil athar." Jika engkau diuji dengan diangkat sebagai seorang hakim yang memutuskan perkara orang, fa'alaika, maka wajib bagimu bil athari, untuk memutuskan hukum berdasarkan athar. Nah, ini penting. Idzab tulita, jika engkau diuji. Kalimatnya menarik, Pak. Orang itu diangkat, dilantik sebagai hakim, itu kan jabatan yang tinggi, jabatan terhormat. Bahkan kata orang-orang, hakim itu wakil Tuhan di bumi. Kalimatnya sampai begitu. Walaupun bukan berarti ini bermakna hakiki, ini makna kiasan saja. Ya. Tetapi Abdullah bin Mubarak mengatakan, idzab tulita, kalau engkau diuji, mendapatkan ujian, yaitu diangkat sebagai hakim atau apapun sebagai pemimpin, sehingga di sini memberikan isyarat bahwa menjadi seorang pejabat pemerintahan apapun jabatannya, khususnya dalam masalah kehakiman ini, itu merupakan ujian. Nah, ujian yang besar. Kenapa kemudian diserupakan dengan ujian? Li syiddati khatarihi, karena bahayanya luar biasa kalau enggak hati-hati atau salah memutuskan. Karenanya Rasul mengingatkan kepada kita, hakim itu ada tiga, al-qudatu thalatha. Hakim itu tiga macam. Ya. Satu masuk surga, dua masuk neraka. Berarti banyakkan yang di neraka, apa yang di surga? Hah? Banyakkan yang di neraka, Pak. 2/3 hakim masuk neraka. Ya. Menandakan ada bahaya di situ. Adapun yang di neraka, pertama, seorang hakim yang mengetahui kebenaran, tapi dia memutuskan sesuatu perkara yang bertentangan dengan kebenaran yang dia ketahui. Dia tahu orang ini tidak bersalah, tapi dihukum bersalah. Dia tahu orang ini bersalah, tapi dibebaskan dari kesalahannya. Nah, itu model pertama, Pak. Yang kedua, hakim yang masuk neraka adalah seseorang yang tidak mengetahui kebenaran, nggak ngerti dia. Duduk perkaranya apa nggak jelas. Lalu dia memutuskan sesuatu tanpa pengetahuan, tanpa ilmu. Ini juga model kedua hakim yang masuk neraka. Meskipun nanti keputusannya tepat, tapi dia memutuskan dengan tanpa ilmu, salah juga. Nah, barulah yang ketiga, hakim yang mengetahui kebenaran, lalu dia memutuskan sesuatu berdasarkan kebenaran yang dia ketahui. Coba, ini hakim. Makanya Abdullah bin Mubarak mengatakan, jika engkau diuji oleh Allah, diangkat sebagai seorang pemimpin, khususnya seorang hakim, fa'alaika bil athari, maka wajib atasmu untuk memutuskan segala sesuatu berdasarkan athar. Apa itu athar? Athar artinya adalah peninggalan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya serta orang-orang soleh yang mengikutinya. Itu namanya athar. Kalau dari Rasul namanya hadis. Ya. Dari para sahabat Nabi dan tabi'in namanya athar, peninggalan. Supaya di dalam memutuskan segala sesuatu merujuk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan merujuk kepada sahabat-sahabatnya. Bagaimana cara beliau dan para sahabat itu memutuskan perkara? Bagaimana metode mereka di dalam memutuskan hukum? Mereka semua orang-orang yang adil, orang-orang yang saleh, orang-orang bertakwa, dan selalu melakukan segala sesuatu berdasarkan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapapun yang memutuskan sesuatu berdasarkan athar, keputusannya insya Allah tepat, dan insya Allah akan membawa pada keadilan dan kemaslahatan. Tapi barang siapa yang memutuskan sesuatu tidak berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan petunjuk daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun para sahabatnya, sudah pasti
ya, dikhawatirkan keputusannya ini akan cenderung pada hawa nafsunya, ya, dan dikhawatirkan membawa pada kerusakan. Ya, sehingga di sini sekaligus mengandung isyarat betapa pentingnya bagi orang-orang Islam ya untuk belajar tentang athar ya, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadisnya, dan juga tentang kehidupan beliau dan juga para sahabatnya, supaya kita benar-benar faham ya. Terakhir jamaah rahimakumullah, dari bab ini hadis atau athar dari Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin. Beliau mengatakan, hadzal haditsu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya hadis ini adalah agama. Maksudnya kita ini beragama mengikuti hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanzuru, maka perhatikanlah, amman ta'khuduna dinakum, dari siapa kalian mengambil urusan agama kalian. Islam ini berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis. Tidak mungkin kita mengambil ajaran Islam dari selain Al-Quran, dari selain hadis. Hadis sekalipun juga kan dipisah-pisah. Ada hadis sahih, hasan, dhaif, dhaif jiddan, ada sampai maudhu'. Karena Ibnu Sirin mengingatkan kepada kita, karena hadis ini akan dijadikan sebagai dalil, sandaran dalam urusan agama, maka hendaknya kita memperhatikan dan meneliti dari siapa kita mengambil urusan agama kita. Orang Islam merujuknya berarti kepada ulama dari kalangan kaum muslimin itu sendiri. Tidak mungkin kita mengambil ajaran agama kita dari umat agama lain, ataupun dari orang yang mengaku Islam tapi pemikirannya jauh dari Islam, atau dari orang yang mengaku Islam tapi sesungguhnya dia adalah bagian daripada aliran Islam yang disesatkan karena mengikuti bid'ah yang sesat, seperti Syiah, Khawarij, dan yang lain-lain sebagainya. Ya, mereka memang cakupannya masih dalam cakupan disebut Islam secara zahir, tetapi ajaran dan aliran mereka sudah menyimpang jauh dari ahlus sunnah wal jamaah, sehingga juga tidak bisa diikuti. Nah, ini jamaah rahimakumullah penting kita perhatikan. Ini maksudnya adalah, pertama, supaya kita benar-benar memperhatikan urusan agama kita. Yang kedua juga supaya kita benar-benar belajar, thalabul ilmi, supaya kita ini beragama berdasarkan ilmu, bukan sekedar ikut-ikutan. Yang ketiga, mencari ilmu sekalipun juga tidak boleh asal-asalan. Benar-benar kita perhatikan ya, siapakah ya, ulama yang kita ambil ilmunya. Hendaknya orang-orang yang memang dipersaksikan oleh kaum muslimin secara umum bahwa dia orang-orang yang benar-benar berilmu dan layak untuk diambil keilmuannya, yang tidak sekedar memahami ilmu dengan akalnya, tidak sekedar pintar menyampaikan dengan lisannya, tapi juga mengamalkannya di dalam kehidupan dan bisa menjadi teladan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian akhir daripada kajian kita dari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Sudah beberapa tahun alhamdulillah kita akhirnya khatam. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi penyemangat kita untuk terus belajar, sekaligus untuk semakin mendalami tentang pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga juga dengan wasilah tersebut kelak kita dapat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat tentunya khususnya, dan bertemu beliau serta mendapatkan syafaat beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin.